Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Anindya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya sebelum kita belajar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor dan perpindahannya, pembelajaran 4. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar? Ya, benar, itu adalah gambar sebuah trotoar di pinggir jalan. Bagaimana keadaan lingkungan tersebut? Coba diamati. Apakah lingkungan itu bersih? Apakah lingkungan itu kotor? Ya, benar, lingkungannya itu bersih dan terbebas dari sampah. Lalu, bagaimana cara agar lingkungan itu bisa menjadi seperti pada gambar? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab oleh semua warga. Jadi, kebersihan dari lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua orang pada lingkungan itu. Lalu, bagaimana keadaan di sekitar tempat tinggalmu? Apakah keadaannya bersih seperti pada gambar? Apakah kotor? Apakah banyak sampah? Lalu, apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Ya, lingkungan akan menjadi kotor, menjadi kumuh dan tidak nyaman, tidak sedap untuk dipandang dan akan menimbulkan suatu masalah yang disebut masalah sosial atau permasalahan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial serta aktivitas masyarakat. Kita juga akan belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini menganalisis teks terkait aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan, menuliskan hasil pengamatan terhadap lingkungan daerah tempat tinggal terkait aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan, menelaah kewajiban dan tanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan sekitar, dan menuliskan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah permasalahan sosial, kewajiban dan tanggung jawab, dan aktivitas masyarakat. Permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah suatu masalah yang terjadi ketika suatu pihak tidak melakukan kewajibannya. Apa saja permasalahan sosial yang kalian ketahui? Permasalahan sosial. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Contoh permasalahan sosial. Yang pertama ada sampah. Yang kedua ada kali atau sungai yang kotor. Yang ketiga ada bangunan liar. Lalu yang keempat ada kematian. Salah satu permasalahan sosial adalah sampah. Nah, salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Nah, pada gambar tersebut, kalian dapat perhatikan banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Bahkan ada sampah juga yang ada di atas permukaan kali atau selokan di pinggir jalan.
keadaan tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat sampah pada tempatnya. Nah, biasanya warga masyarakat itu membuang sampah dapur di parit, di saluran air, dan di sungai. Padahal itu adalah salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan maupun bencana alam. Nah, bencana alam apa biasanya? Nah, dapat menyebabkan banjir karena sampah-sampah yang dibuang di sungai atau di parit atau di selokan itu dapat menyumbat air yang ada sehingga airnya akan meluap dan menyebabkan banjir. Contoh permasalahan sosial yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Nah, kali atau sungai itu kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat, pabrik-pabrik, atau industri-industri. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali atau di pinggir-pinggir kali. Nah, semua ini membuat kali itu menjadi kotor dan daya tampungnya itu berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan itu air seringkali meluap dan menjadi banjir. Nah, banjir itu tadi disebabkan karena sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai. Yang ketiga adalah bangunan liar. Nah, bangunan liar ini sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jembatan layang atau jalan layang. Seperti yang kalian lihat pada gambar itu, ada bangunan-bangunan liar yang berdiri di tepi sungai atau di kolong jembatan. Nah, bangunan yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya akan menyebabkan masalah kesehatan, kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Yang keempat adalah kemacetan. Nah, salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya. Nah, dengan banyaknya permasalahan sosial yang terjadi, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk melakukan upaya penanganan maupun pencegahan. Nah, tahukah kamu apa itu kewajiban dan tanggung jawab? Pastinya dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kewajiban dan tanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan mengulas lagi sedikit untuk mengingatkan kalian tentang kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat itu dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah gambar kerja bakti di lingkungan desa. Nah, itu adalah suatu kewajiban yang harus kalian lakukan ketika ada kerja bakti. Nah, kalian harus ikut membantu dan membersihkan lingkungan kalian. Yang kedua adalah bermusyawarah, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Yang ketiga adalah saling tolong-menolong di lingkungan sekitar kalian. Nah, kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang beberapa contoh permasalahan sosial. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, di latihan pertama ini, kalian Ibu minta untuk mengamati lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, tuliskan permasalahan sosial apa saja yang ada pada lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Tuliskan penyebabnya, akibat, serta usaha untuk mengatasinya. Di sini Ibu sudah memberikan kalian satu contoh, yaitu tentang sampah. Nah, tugas ini dapat kalian lihat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom kelas 5. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengisi kolom tadi, untuk latihan yang kedua ini, coba ceritakan pengalamanmu secara singkat terkait dengan kewajiban yang pernah kalian lakukan di lingkungan masyarakat.
Ceritakan pengalaman kalian itu dalam bentuk paragraf. Nah, ceritakan pengalaman yang pernah kalian lakukan itu apa? Misalnya, pengalaman bekerja bakti di desa, atau pengalaman ikut musyawarah di kelas atau di masyarakat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan. Nah, usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya, pengaruh usaha terhadap lingkungan sosial budaya masyarakat. Nah, bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang salah satunya dengan melakukan usaha dagang atau usaha produksi. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut, itu adalah contoh orang membuka toko. Ada lagi orang membuka toko tempat makan atau membuka usaha toko roti. Nah, 3 contoh tersebut adalah contoh-contoh aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Nah, usaha yang dilakukan oleh seseorang itu bisa juga membawa banyak manfaat, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat sekitar, maupun daerah tempat tinggalnya. Nah, ini adalah manfaat dari adanya suatu usaha, yaitu yang pertama, menjadi pendapatan bagi si pemilik usaha. Yang kedua, menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, dapat menjadi oleh-oleh khas yang dikenal bahkan oleh orang luar daerah. Lalu yang keempat adalah mengenalkan suatu daerah kepada orang luar. Latihan 3. Nah, tahukah kalian oleh-oleh khas bernama bolu meranti? Nah, bolu meranti itu adalah oleh-oleh khas dari Medan. Teks tentang bolu meranti itu dapat kalian baca pada buku paket kalian tema 6 halaman 173 sampai 174. Nah, anak-anak, apakah di daerah kalian terdapat makanan khas yang dapat dijadikan oleh-oleh? Atau adakah kerajinan khas yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh atau cenderamata? Nah, sekarang coba carilah informasi tentang oleh-oleh khas dari daerah tempat tinggal kalian atau kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. Nah, tulis pada format seperti yang ada pada lembar kerja yang Ibu bagikan dalam Google Classroom. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, anak-anak? Ya, benar. Kita sudah belajar tentang permasalahan sosial, contoh-contoh permasalahan sosial, kewajiban dan tanggung jawab, serta aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini, anak-anak? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, kalian boleh WA ke ibu guru ya. Setelah selesai mengerjakan semua tugas, kalian boleh mengerjakan soal latihan evaluasi untuk memperdalam pemahaman kalian. Soal evaluasi itu terdapat dalam EKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.